Shalom bagi kita semua, saudara-saudara yang Tuhan Yesus sayang dan kasihi. Jumpa lagi kita saat ini dalam Baku Kasih Kuat Iman, edisi Sabtu 20 Februari 2021. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, sebelum torang baca Alkitab dan torang pahami sama-sama bagian firman ini, mari sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, sungguh baik dan luar biasa Tuhan pesayang for torang semua. Sampai hari ini, torang masih rasa Tuhan pebae yang Tuhan kasih untuk torang nikmati. Masih bernafas, masih sehat dan kuat. Karena itu Tuhan, kami semua menyatakan syukur untuk Tuhan. Kami juga ingin belajar, ingin tahu apa kehendak Tuhan berdasarkan firman dalam Alkitab. Sebelumnya kami mohon Roh Kudus Tuhan akan ada dan melingkupi kami. Terpujilah Engkau, ya Yesus, Tuhan yang kami layani dan yang mengasihi torang semua. Amin. Saudara-saudara yang Tuhan sayang dan berkati, torang akan sama-sama baca satu bagian Alkitab yang diambil dalam Markus pasal 8 ayat 31 sampai 38. DP bunyi begini. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Hal ini dikatakannya dengan terus terang. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, ia memarahi Petrus, katanya, "Enyahlah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia kehilangan nyawanya? Karena apakah yang dapat diberikan sebagai ganti nyawanya? Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, Anak Manusia pun akan malu karena orang itu, apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikat kudus." Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia, yang bersuka cita ialah orang yang dengar firman Tuhan dan yang jaga dan pelihara dalam kehidupan setiap saat. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, tema yang torang akan bahas sama-sama saat ini ialah terpanggil untuk pikul salib. Saudara-saudara, bagian Alkitab yang torang baca sama-sama ini adalah rangkaian atau DP urut-urutan, dimulai dari pertama waktu Yesus memberi makan 4.000 orang banyak yang berkumpul, yang kelaparan karena dengar dan iko di mana Tuhan Yesus pergi. Sesudah itu Yesus menyembuhkan ada seorang buta.
Kemudian dalam perjalanan lanjut, Yesus tanya pak murid-murid, kalau siapa sebenarnya DP diri. Nah saudara-saudara, ada satu murid yang secara spontan mengatakan bahwa ia adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Nah saudara-saudara, sesudah itu rangkaiannya terjadi percakapan antara Yesus dengan para murid, yang Yesus mulai dengan dia ajarkan kepada para muridnya bahwa dia akan menderita. Dia mau alami itu segala yang bikin siksa DP diri. Dia akan mengalami penderitaan karena dia akan dibunuh. Dia akan mengalami berbagai hal, tapi dia akan bangkit pada hari yang ketiga. Saudara-saudara, ketika dengar begitu, seorang murid namanya Simon Petrus, dia langsung tarik Pak Yesus, kong dia bilang, Tuhan, kiranya Allah mau kasih jauh. Ini nyanda akan engkau mau alami. Saudara-saudara, Petrus masih data bawa dengan DP euforia waktu dia dapat pujian dari Yesus. Dia dapat gelar baru, disebut Petrus, yang artinya batu karang. Kong dia dapat, itu kunci sorga yang Yesus kasih. Karena itu waktu Yesus bilang dia akan menderita, dia mau mengalami banyak hal, Petrus langsung tarik kong bilang. Dia berharap bahwa dia juga mendapat pujian dari Tuhan Yesus. Tapi saudara-saudara, ini kali reaksi spontan dari Simon Petrus nyanda dapat pujian dari Tuhan Yesus. Malah dapat marah. Malah disebut sebagai iblis. Enyaklah, pigi, bajao jongana iblis dari kita pemuka. Itu perkataan Tuhan Yesus for Petrus. Kenapa? Karena Yesus merasa bahwa Petrus telah mewakili orang-orang lain yang ada di sekitar Tuhan Yesus waktu itu, yang nyanda mengerti betul Mesias datang di dunia untuk apa. Karena dorang pebayangan, dorang pepikiran bahwa itu Mesias secara manusiawi, dia datang, dia mau selamatkan itu orang-orang Israel, pengikut-pengikutnya dari sisi politis. Karena itu Yesus memang marah. Dia katakan, bajau jangan anak iblis, karena engkau cuma ada pikir tentang apa yang bukan apa yang Allah pikirkan. Yang engkau pikir adalah apa yang ngoni manusia dah pikir. Saudara-saudara, habis Yesus marah Pak Petrus, kok dia panggil tuh murid-murid. Dengan orang-orang banyak, kok dia bilang begini, siapa mau ikut Pak kita, dia mesti sangkal DP diri. Pikul salib, kong ikut Pak kita. Nah saudara-saudara, menyangkal diri. Artinya mesti serahkan tuh diri betul-betul. Mau jadi murid Yesus, siap mau taruh semua DP diri, mesti lepas apa yang torang mau, yang bikin senang torang pe diri sendiri, kong torang mau serahkan torang pe hati, torang pe hidup pada Tuhan Yesus. Yang kedua, Tuhan Yesus bilang, mau ikut pada dia, mesti pikul salib. Saudara-saudara, itu berarti kalau pikul salib, kita mesti siap rugi. Mau ikut Tuhan Yesus siap rugi, termasuk siap rugi nyawa. Karena kalau so salib, so taruh di bahu, kong so pikul, so berat bajalan, naik turun gunung, apakah orang masih mau rasa setia pada Tuhan? Nah, saudara-saudara, ada seorang ahli teologi bilang, di salib itu nyanda ada gagang. Artinya, nyanda ada tanpa pegang yang bagus,
sampai torang rasa itu gampang torang mau bawa atau ringan torang mau pikul. Karena salib itu lambang semua penderitaan hidup yang torang mesti alami. Dan karena itu saudara-saudara, so lebih dulu Tuhan Yesus dah alami. Salib ini memang beban dan tanggungan yang berat. Mar torang mesti ingat tu salib itu mau bekeng torang mampu mau sangkal diri untuk mau iko pa Tuhan Yesus. Dengan salib itu yang mau bekeng torang ini tak pusat, tak fokus pa torang pe tujuan hidup. Saudara-saudara, yang ketiga, kalau iko pa Tuhan Yesus itu berarti iko dengan taat. Mau iko pa Tuhan Yesus mesti tetap. Kong terus-terus. Ini boleh setengah-setengah. Ini boleh cuma di saat aman dan nyaman torang ikut Tuhan Yesus. Tapi sesudah torang mengalami penderitaan yang disebut dengan pikul salib, torang mulai mengundurkan diri, dosanya tidak mampu. Aduh, kalau begitu torang cuma sampai di sini. Dan seterusnya. Nah, saudara-saudara yang Tuhan Yesus sayangi, kalau mau dengar DP syarat ini pasti torang bilang, aduh, terlalu berat. DP keputusan memang ada pada orang. Mau ikut Yesus atau enggak. Cuma saudara-saudara, orang ada pada dua pilihan. Antara mau hidup atau mau hilang tuh hidup. Tuhan bilang, siapa yang mau selamatkan DP nyawa, mau hilang akan nyawa. Mar siapa yang hilang akan nyawa karena kita, maka dia mau dapat ulang itu nyawa atau itu hidup. Nah, saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi dan yang selalu diberkati oleh Tuhan Yesus. Belajar dari perikop ini torang dapat kasih ingat ulang. Artinya mau kasih segar ulang torang pe perjalanan hidup dan pengalaman iman. Bahwa ternyata katu memang kalau ikut Yesus nyandak gampang. Firman ini bilang banyak sekali DP tantangan. Cuma ada jaminan yang Tuhan kasih. Ketika dia datang nanti yang diiringi oleh malaikat-malaikat, dia akan lihat, peduli, dan akan datang pa orang-orang yang betul-betul terpusat dan ikut pada dia. Dari waktu ke sewaktu sampai dia datang yang kedua kali. Firman ini mau bikin orang jadi kuat. Apalagi di tengah kondisi sekarang yang belum menentu. Rencana kadangkala masih terhambat karena ya COVID-19. Banyak lagi persoalan-persoalan hidup yang orang alami di tengah rumah tangga. Persoalan keluarga. Belum lagi ada persoalan-persoalan yang lain menyangkut pendidikan dan lain-lain. Karena itu firman ini mau kasih ingat pada orang bahwa ada kriteria yang Tuhan Yesus kasih untuk mau ikut pada dia. Yang pertama, ikut dengan setia, menyangkal diri, pikul salib, kong ikut sama-sama dengan Tuhan Yesus pada pelangkah-langkah. Maka pada akhirnya orang mengalami suasana damai sejahtera dengan dia. Ia akan lihat, ia peduli, dan ia akan terus menyertai orang semua dalam segala keadaan. Di minggu sengsara ini kita diingatkan tentang bagaimana orang menyangkal diri, ikut Tuhan, pikul salib, dan menikmati hidup bersama dengan dia. Terpujilah nama Tuhan. Amin.
Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku. Di tiap saat dan kerja tetap ku rasa tangannya. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku. Di tiap saat dan kerja tetap ku rasa tangannya. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Tanganku dipegang teguh. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan, karena semua kami umat Tuhan masih terus mengalami pimpinan Tuhan, penyertaan Tuhan untuk kami. Kami bersyukur Tuhan, kami masih diingatkan lagi, masih disegarkan oleh firman Tuhan, bagaimana yang torang mesti lakukan dalam hidup berkenaan dengan pengakuan kami terhadap Tuhan Yesus yang menjadi juru selamat. Engkau mengingatkan kami bahwa untuk mengikuti Tuhan, maka kami harus sangkal diri, harus mengikuti Tuhan dengan taat, setia, tapi juga kami membuang segala kebiasaan-kebiasaan yang salah
segala kesenangan duniawi kami. Karena itu Tuhan, mampukanlah kami. Dengan iman yang kami miliki ini, kami turut dan terus digerakkan oleh semangat Roh Kudus Tuhan, agar kami mau dan selalu berubah setiap saat menuju ke arah-Mu, ya Yesus Tuhan kami. Peliharalah pelayanan gereja-Mu yang terus mewartakan kabar selamat, yang melakukan tugas-tugas yang Tuhan kasih, agar di mana gereja ada, disitulah lahir sukacita, damai sejahtera, dan banyak orang yang memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, bahwa Tuhan adalah Allah Bapa yang benar memberi hidup kepada semua yang mau percaya kepada-Mu. Terima kasih Tuhan, pelihara dan jaga iman kami selaku umat Tuhan yang memasuki minggu-minggu sengsara, di mana kami belajar lagi dan mengenal lebih dalam tentang makna salib Kristus, makna penderitaan yang Tuhan lakukan untuk kami. Biarlah kami makin dikuatkan, makin dibaharui dan diteguhkan oleh-Mu. Bapa, segala pengalaman hidup yang kami alami dari waktu ke sewaktu, biar terus mengajarkan kami juga makin kokoh, setia, dan beriman yang sungguh kepada-Mu. Bangsa kami, bahkan bangsa-bangsa di dunia ini yang mengalami persoalan yang sama, yakni dengan mewabahnya COVID-19 yang masih terus diperjuangkan, diatasi untuk diselesaikan. Tuhan, kami yakin dan percaya kami masih punya Engkau, Allah yang mampu mengatasi itu. Iman kami kiranya juga yang akan terus menguatkan, memampukan, dan menjadikan kami taat mengikuti segala ketentuan yang berlaku. Ini kami Bapa, kami yang berdoa, yang Engkau sendiri tahu setiap hati kami yang meminta dan memohon, setiap jeritan, setiap perjuangan hidup yang kami perjuangkan, kami mau taruh dalam kuasa dan kasih-Mu ya Yesus, yang mati, yang bangkit, dan yang menyelamatkan kami. Kepadamu kami bermohon, kepadamu kami berharap, dan kepadamu kami menyerahkan diri. Terpujilah namamu. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Kasih, sukacita, dan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal itu akan menyertai hati dan pikiranmu sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Saudara, demikian Tuhan menyertai dan memberkati kita. Shalom. Terima kasih kami sampaikan kepada keluarga Lumatau Maengkom yang telah menyediakan tempat ini untuk dijadikan tempat di mana kami mempersiapkan segala sesuatu untuk penayangan Baku Kasih Kuat Iman edisi hari ini. Tuhan memberkati keluarga dan menyertai kita sekalian. Amin.